Kita tidak mengganggu orang, tapi kalau orang ganggu Surabaya. Wow, bergaya dan so jagoan banget. Yang bisa mengatur diri mereka itu adalah dirinya sendiri. Kenapa ini semua terjadi? Saya kasih tahu ya, Pak. Ya, kenapa? Saya mau coba rasa baru. Saya mau coba rasa baru karena yang ini rasa mango, guys. Karena Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masya Allah, selamat pagi ya untuk kalian semuanya ya. Dan untuk kalian semua teman-teman yang ada di luar sana yang sekarang itu lagi tidur ya. Karena memang sekarang kita nge-recordnya tuh malam-malam ya guys ya. Iya, tapi kita selalu bilang pagi. Nah, karena kenapa? Karena kita meskipun tengah malam semangat pagi dong. Semangat pagi. Iya, dan sebenarnya mata udah sepet banget ya. Oke guys, untuk teman-teman semua nih, teman-teman subscriber yang ya oke lah subscriber masih sedikit ya. Tapi makanya dari itu jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman. Ya. Kemudian di like juga, di komen dan di share ya guys ya. Share di seluruh sosial media kalian. Oke Mi. Kali ini kita datang ataupun kali ini kita nggak lagi untuk nge-food blogger ya. Kali ini kita nggak lagi makan-makan ataupun mau syuting acting bukan ya. Kita kali ini nggak lagi bikin film, tapi kali ini kita akan menyajikan yang sedikit berita berbeda. Yes, sedikit berbeda. Berita-berita viral nih. Yang begitu bombastis. Bombastis. Pokoknya kita bukan hanya selebritis ya, yang paling penting yang paling utama sih kita akan mengangkat yang non selebritis lah ya, yang viral-viral. Tapi kalau selebritis juga yang lagi viral juga, kenapa nggak kita hantem aja guys? Dibabat abis. Nah begitu. Oke deh, nggak usah kita panjang lebar dan lama-lama ya. Oh ya guys, mohon maaf ya, kursinya luar biasa ya. Jadi karena kita belum ada uang untuk beli kursi gaming, jadi pakai ini aja dulu ya. Oke, jadi untuk berita pertama nih guys, yang akan kita kasih ke kalian semua, yaitu adalah berita tentang yang agak serem sih sekarang. Ya berita ini sih. Yang begitu menguras emosional banget. Emosional. Dan berita kali ini lebih ke ya ada penghilangan nyawa ya, penghilangan nyawa. Dan ini dilakukan oleh anak-anak loh, kalau menurut aku sih anak-anak. Ya kenakalan remaja lah kalau kata Umi ya. Kenakalan remaja. Oke deh, kita langsung aja ke videonya ya. Sebenarnya nih video ini udah seliweran terus ya, tapi kita baru ini ya, baru ke apa namanya itu baru kita bahas ke sini. Oke guys. Oh sorry, ada di ininya. Di mute dulu ya, karena ada ininya. Tuh Mi. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Oke, kita pause dulu. Oke, jadi ini apa sih Mi? Video apa nih? Kayak tawuran ya? Ya, jadi ini tuh ada yang lagi tawuran nih guys. Dan menurut informasi si tawuran ini tuh ada anak SMK gitu, kalau nggak salah anak SMK dia masih anak sekolahan. Jadi dia lagi ngisi bensin dan dia pakai baju seragam. Nah di situ posisinya lagi ada yang tawuran. Nah jadi si yang tawuran ini tuh malah menyerang si anak SMA ini nih yang lagi ngisi bensin ini. Aduh, ada-ada aja sih kok bisa sampai tawuran kayak gitu loh. Iya memang. Untungnya naon sih? Untungnya naon sih guys, untungnya naon, bener, untungnya naon. Jadi sebenarnya gini ya, aku sebagai cowok juga dan memang pada waktu lagi SMP SMA juga ya memang pernah lah, maksudnya kayak yang namanya kenakalan remaja. Tapi memang nggak sampai senekat ini sih sebetulnya gitu. Ya namanya anak muda sih, ya memang susah ya untuk dikasih tahu. Makanya kenapa kalau anak muda itu harus lebih ke yang ngasih taunya itu adalah agama gitu ya. Jadi biar bisa lebih dia menahan diri. Harus dekat sama ustadz atau ustazah ya. Iya. Bisa mengarahkan. Seenggaknya harus dia harus banyak apa namanya itu ngaji lah. Agama. Karena ketika anaknya masih muda kayak gitu, dia itu susah untuk diatur guys. Susah untuk diatur. Jadi yang bisa mengatur mereka itu hanya diri mereka sendiri dan itu juga harus mereka tuh dengan bisa cara mereka ngerti emosional cara mereka ngerti bahwa ini salah gitu, yang akhirnya nanti mereka akan bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah ini lanjut nih videonya. Tuhan. Gila tuh Mi, nggak apa-apa ini kan di noise ini.
Nah, itu sampai dikejar-kejar. Oke, kita ulang ya. Kita ulang. Itu tuh kan kakinya. Nah, lihat tuh. 1, 2, 3. Tapi yang terekam 3 kayaknya itu tuh. 3, Oh my God. 4. Itu tuh. 4 orang guys. Oh iya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Dia lari no. Itu sampai petugas pom bensin juga udah lari tuh. Nggak, itu kan di situ kan banyak tuh dia Ya tuh kan lari kan. Oh iya, sebelah Nih. sini nih. Sorry, nih gue balik nih sini nih. Ini dia lari ke sini ya. Nih. Tah, yuk tuh. Oh iya benar. Aduh, kaki yang sebelah tuh udah bercucuran darah. Ini masih muda banget loh itu. Heeh. Masih anak-anak tuh kayak, memang masih SMA sih, cuman kasihan banget. Tuh. Dan dikabarkan ini namanya itu adalah Eko Farid ya, dan beliau sudah meninggal dunia. Dan ini juga kita dari akun TikToknya Endan Nur Fitria 8 ya. Semoga beliau husnul khotimah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul, diampuni segala dosa-dosanya ya, dan Al-Fatihah pokoknya untuk Eko Farid ya. Dan disabarkan, dikuatkan untuk keluarganya, Masya terutama Allah. untuk seorang ibu ya. Oh iya, Aduh, pasti sakit hati banget. Oke, dan ternyata Mi, tawuran ini tuh juga memang sudah direncanakan. Sudah direncanakan, dan ini ada videonya juga nih ya, kita meluncur. Nah, ini nih. Bacokan pelajar di Medan. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka tawuran. Polisi berhasil menangkap pelaku. Dari akun TikTok tribunkaltim.co ya, tampang 5 pelaku. Oh, 5 pelaku. Tapi yang terekam 4 mungkin. Aku tadi ngitungnya 4 loh. Mungkin nggak satu ini nyelip. Oh, bisa jadi sih satunya nyelip ya. Dan yang disebut satu pelajar tewas aksi direncanakan lewat grup WA, guys. Jadi direncanakan melalui grup WA. Jadi ketemuan nih, ayo kita ketemuan. Kalau yang lain, yuk kita ketemuan, yuk kita meet up, ngopi dan lain-lain. Ini ketemuan, yuk kita tawuran. Masya Allah. Pokoknya untuk teman-teman yang sekarang masih sekolah SMP atau SMA dan masih di bawah umur, lebih bijak lagi lah untuk melakukan sesuatu ya. Bener tuh guys. Dan kalau misalnya ada masalah antar sekolah tuh, aduh jangan sampai bawa-bawa benda tajam gitu loh. Jangan bawa parang, pedang, golok dan lain-lain lah kayak gitu. Pokoknya tangan kosong lah, gentle. Apa sih gitu loh ya. Oke, kita lihat videonya dulu ya. Pembacokan pelajar di Medan. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka tawuran yang menewaskan Eko Farid Azam 16 tahun. Aksi tawuran tersebut terjadi pada Jumat 25 November lalu. Kelima tersangka tersebut adalah SA alias Padan, RML, KEG, JS, dan ALN. Adanya hal itu dikonfirmasi oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Valentino Alfa Tatareda. Kombes Valentino mengatakan aksi tawuran sudah direncanakan kedua kelompok melalui grup WhatsApp. Saat ini polisi masih menyelidiki dan mencari pelaku lain termasuk koordinator kedua kubu. Tapi sayangnya aku kira ada ininya loh, ada apa namanya itu, misalkan di screen gitu si WhatsApp-nya gitu. Tapi ternyata ini mungkin hanya keterangan dari para pelaku bahwa mereka itu sudah ada janjian lewat WhatsApp dan memang tidak dibuktikan dengan WA-nya. Dan apa namanya itu nih komentarnya dari Muhammad Taufik. Gue cuma kasihan sama orang tua Farid dan keluarganya, pasti nyesek banget. Ya pasti dong, nggak kebayang anak kesayangannya mati begitu aja gitu dengan secara tawuran. Apalagi dia sebenarnya dia nggak tawuran katanya, dia cuma ngisi bensin dan disangkanya tawuran. Jadi kayak semacam sasaran. Mungkin disangkanya nyamar ngisi pom bensin. Bisa jadi begitu, disangkanya nyamar atau kalau enggak wah kabur dan ngisi tadi tuh nyamar kayak gitu. Oke, dan ternyata nih karena luar biasanya polisi-polisi di Indonesia, di polisi-polisi di kita itu hebat-hebat ya, dan alhamdulillah ya gercep, dan katanya tuh udah tertangkap gitu. Mereka itu udah tertangkap, udah ditangkap. Yaitu ini videonya nih, ini mereka nih. Ini lebih jelasnya ini ada di akun di Instagram ya, kita lihat ya. Nih, kedua pelaku
yang kedua berapa tadi 5 pelaku ya. Pelaku. 5 pelaku yang mengkeroyok gitu. Tapi sebenarnya sih dari tampang-tampangnya tuh bapak-bapak semua loh, 25 tahun ke atas, bukan anak SMK yang masih unyu-unyu gitu. iya, sebenarnya mereka itu apa? Nah ini dia nih. Mungkin mereka itu anak muda yang terlihat tua kali ya. Inilah 5 pelajar pembunuhan siswa SMK Negeri 9 Medan yang resmi jadi tersangka, guys. Aku tuh sangat Nih, Mana kau? Woi bro. Hah? Apa? Besar suaramu. Sekolah mana? Mana? Eka. Memang ini. Memang udah ada nyali-nyali membunuh orang. Hah? Katanya kok kebal ya? Hah? Enggak? Enggak kebal? Mamamu nggak nyesal kau kayak gini? Hah? Nyesal? Matian orang nyesal apa ya? LP-nya di Polda dan Enam. LP-nya di Polda dan Enam. Anjing ini. Udah nggak ketua lagi katanya. Berapa gajimu jadi ketua? oh ini ketuanya. wadidaw. Wadidaw, guys, ini ketuanya nih, lu masih bocil lu. Ha? Enggak, ini nih, kenapa giliran tawuran, gentleman dengan muka sangar, terus pasang badan, pas Udah kayak singa yang mau makan gitu direkam ya. Tapi kenapa pas giliran ditanya sama Polres menciut udah kayak kelinci. Ya, begitulah manusia yang dikuasai dengan amarah. Begitu amarahnya dikalahkan dengan yang lebih marah lagi, yaitu polisi-polisi. Mereka Terus dibilangnya nekat lagi, terus aduh. tadi kan polisi bilang, kamu sudah ada nyali ya untuk bunuh orang, katanya begitu. Nih kita lanjutin ya. Kau anggota UKP bukan? Gimana kalau? Hah? Gitu ya? Iya. Kau sekolah mana? Gimana kalau? Hah? Gitu ya? Iya. Udah pernah di penjara, Din? Udah pernah di penjara? Orang yang kayak Dana? matiin hewan. Jangan tanya yang dibaca, tanya udah berapa banyak yang kau rampok orang itu. Udah berapa kali ngerampok? Hah? Nggak ngaku dia. Tapi ada LP kau. Nggak ngaku dia. Hah? Kalau nggak ngaku kau nanti kena kes kau di penjara. Ngaku aja biar kami bantu. Nih dia nih. Jenazah Eko Farid Azam 16 tahun, pelajar SMK Negeri 9 Medan yang tewas dalam aksi tawuran saat akan dimakamkan pihak keluarga, ya Allah. Nah, ini tempatnya nih, jasad seorang pelajar SMK yang jadi korban pembunuhan di Kawan Jalan Kapten Sumarsono, Desa Elvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Jadi meninggalnya itu memang di Hari Jumat ya. Hari Jumat sih meninggalnya ya. Hari Jumat tanggal 25. Iya, kan kalau misalnya hari Jumat itu Terus banyak yang sore bilang, lagi, pas maghrib. banyak yang bilang kalau hari Jumat itu bagus gitu ya. Mudah-mudahan ini ya husnul khotimah lah yang aku bilang tadi. Amin. Dan meninggalnya pun juga ini di pengisian ya, di pompa pengisian ya, di pompa pengisian, dekat pompa pengisian bensin ya. Oke, ini Mi, dibaca Mi. Dari Instagramnya Suara Bergema, 5 orang pelajar pembunuhan yang menghabisi nyawa siswa SMK Negeri 9 Medan bernama Eko Farid Azam resmi dijadikan tersangka oleh Polres. Kelima pelajar pembunuh itu yakni SA alias Padang, RML, KEG, JS, dan ELN. Para pelaku ini sempat bersekolah di SMK Eka Prasetya. Oh, sempat bersekolah. Oh, berarti alumni ya, alumni. Kalau alumni, kenapa bisa nggak hafal juniornya? Enggak, kamu salah sayang. Jadi Farid ini almarhum itu dari SMK 9. Nah, ini SMK Eka Prasetya nih. Nah, dan ternyata ini adalah alumninya. Ya biasalah, mungkin jiwa kayaknya dia nggak ada kerjaan deh.
yang sampai pada akhirnya dia terfikirkan untuk perang-perangan kayak gitu. Lu balik aja nih ke dinasti Yuan apalah gitu tuh, yang zaman-zaman perang tuh. Nah, adapun peran dari pelaku yakni Padang membacok korban dengan menggunakan celurit. Nah, si Padang nih atau yang mana nih? RML menganiaya korban, EKG, JS dan ALN membawa menyimpan dan membuang celurit. Jadi si alat buktinya itu langsung dibuang ya. Dibuang ya. Tapi tidak bodoh ya untuk Kapolres, karena mau sebunyi apapun kalian dan membuang ya intinya sih gini ya. Ditemukan. Intinya yang namanya kejahatan ataupun bangkai yang ditutup dengan sangat begitu rapat juga, itu kalau misalnya memang Tuhan udah berkehendak, dan apalagi sih sekarang itu kalau aku lihat yang namanya karma itu langsung dibalas hari itu juga. Kontan ya. Dan ini alhamdulillah nih udah kena, dan sekarang juga mungkin udah proses hukum terus berjalan. Pokoknya tuh untuk pihak Kapolres, aduh kalau bisa sih setimpal ya. Kalau di bahasanya itu hukuman mati gitu sekalian, biar dia merasakan gitu loh. Oke, nih ini kan di Medan ya, di Medan. Sekarang kita terbang ke kita terbang ke Surabaya. Jadi Surabaya juga ada. Ya, jadi dari viralnya ini nih, yang pembunuhan si anak SMK ini, yang siapa namanya? Eko Farid Azam. Eko Farid ini almarhum. Sekali lagi semoga husnul khotimah. Dan ternyata di Surabaya juga nih ada yang lagi marah besar. Wow. Nih. Langsung aja check it out. Ini videonya nih. Wayang tangis lagi Pemkote. Kita tidak mengganggu orang, tapi kalau orang ganggu Surabaya, tangis. Jangan ganggu orang, tapi kalau orang ganggu Surabaya, apa katanya? Hajar katanya apa ya? Pol PP. Petiga sampai anak Arab. Barang saiki, jangan pernah takut. Karena Satpol PP ini adalah kekuatan kita. Kalau kita diam terus kita akan diinjak. Kita tidak pernah nyakitin orang. Tapi kalau sudah Surabaya diinjak, harga diri diinjak, angket Satpol PP. Jangan merasa ragu. Insya Allah ada Polres Sabes, ada Dandim, ada Polres Tanjung Perak. Nek kalau geratak, awak dia iso geratak gila. Siap! Nih, ini Pak Wali Kota lagi ngamuk-ngamuk ya. Terkait, ini ada tulisannya nih, ini dari Taufik, akun TikToknya Taufik_MDR_84 ya. Terkait masalah gangster, Pak Wali Kota Surabaya mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut membantu aparat keamanan memberantas gangster. Maka Pak Wali Kota Surabaya mengundang elemen masyarakat termasuk bonek wilayah utara untuk apel sekaligus patroli nanti malam hari. Ini setuju banget nih. Harus gerak cepat ya untuk membantai-bantai kenakalan remaja yang nggak berguna gitu loh. Betul. Nah ini kenapa nih Pak Wali Kota sampai ngamuk-ngamuk begini? Karena begini nih. Nih lihat nih ya. Kenapa ini tuh? videonya nih. Nih. Yang ini nih. Oh ini dia nih. Bukan. Nih, ada videonya nih agak sedikit serem ya. Mudah-mudahan ini nggak akunnya. Wow, bergaya dan so jagoan banget. Oh, lihat tuh kan. Mereka bawa bambu tuh. Mereka bawa bambu tuh, mencong-mencong bambunya tuh. Dari suara bergema ya, Surabaya banyak gangster bersenjata tajam berkeliaran. Pemkot bersama TNI Polri melakukan razia berskala besar untuk mencegah gangster merajalela dan melakukan penyerangan. Nah, jadi Bapak Wali Kota ini marah besar dengan adanya yang inilah gitu kan. Nih, dari komentarnya Mbak Cici, jujur nanya, intinya gangster tuh buat apa sih tuh kan, bener kan? Melawan siapa, dapat cuan berapa, hanya bertanya. Jujur Li, aku bingung sama bocil-bocil, kalau mau yang profesional sekarang rampok bang dong, yang jelas banyak bang di situ, bukan spill yang diserang atau para koruptor gitu. Ih bener banget,
Iya, untuk Mbak Cici Lupi ya, Anda mewakili mungkin Pertanyaan beberapa orang kita gitu ya. Pertanyaan mungkin termasuk istri saya. Kalau misalnya saya pribadi sih nggak terlalu berpikir yang ke situ sih. Intinya semua yang mereka lakukan itu adalah pembodohan banget, pembangkongan banget. pembangunan. Nggak boleh lo ngomong kayak begitu. Jadi intinya apa namanya itu, kata Mbak Cici nih mau nanya nih, gangster tuh buat apa sih gitu, melawan siapa? Bener. Mereka itu mereka kalau mau gangster sama gangster deh gitu, lawanannya gitu. Jadi banyak sekali gangster nih guys yang menyerang warga, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ada salah, nggak ada salah dan lain sebagainya gitu. Tiba-tiba misalnya mereka ketemu di jalan nih, akhirnya dibacok atau kalau nggak misalnya lagi di jalan nih dilemparin gitu si mobil, pecah kacanya gitu, mereka kabur kayak gitu. Intinya merugikan sekali gitu, merugikan sekali masyarakat gitu kan. Dan memang betul kata Mbak Cici bahwa memang tidak ada maknanya lah gitu si gangster tersebut ya. Cuan nggak dapet. Nah ini masih Surabaya. Ini masih Surabaya nih ya. Ini masih Surabaya. Nih, masih Surabaya juga. Ini kemarin terekam oleh CCTV. Nih. Untung ada bukti ya. Ini dari akun TikToknya kilasrepublik.com ya. Nih. Gangster berulah saat konvoi di Jalan Keputih Surabaya. Mereka menyerang dan menjarah barang-barang milik warung. Puluhan gangster datang dari arah Jalan Medokan, yang kemudian baru melewati Jalan Keputih. Setelah menyerang warkop, gangster itu membagi beberapa kelompok untuk melarikan diri ke arah kampus ITS. Sebanyak 12 orang anggota dari gangster tersebut Tuh. Jadi sebentar ya, kita stop dulu ya. Maaf ya pemirsa ya. Jadi yang tadi gue bilang tuh, jadi mereka itu konvoi nih barang-barang nih, setiap apa yang dilewati oleh mereka, ya mereka membuat kekacauan gitu. Kayak misalkan nih warung yang dijarah kan gitu ya, warung yang dijarah, terus kemudian apa namanya itu, warung yang dijarah, terus kemudian ada juga yang memang disakitin kayak gitu-gitu. Tapi ini aku salvok sama bapak-bapak ini nih. Bapak mana? Oh iya Tuh, benar ya. ini jualan apa sih kok kayak gerobaknya kayak gerobak bakso? Oh iya benar, jualan bakso ya. Iya, mari kita sebentar kita langsung masuk ke komentar. Biasa suka ada di komentar netizen ya. Oh ini benar ini. Kan? Ini abang tukang. Oh ini nih, ini dari Ragil plat N. Baca nih. Abang tukang bakso punya mantra apa sampai tidak terlihat oleh mereka tuh kan, bener Pak? Iya. Si abang tukang bakso. Bener. Tuh, Ya, abang Kurir tukang Gen bakso. bilang abang tukang baksonya nyantui banget, anjay kayak sudah biasa. Wih, udah Ya. kayak lagi nonton film ya, Sakti aksi-aksi. banget guys, ini tukang bakso. nggak kelihatan. Jangan-jangan habis kalau kalau apa sih namanya? Apa? Diajarin sama sulap merah meren ya. Oh, pesulap merah, pesulap merah. Kemana pesulap merah? Kemana pesulap merah ya? Aduh, aku ngefans banget loh sama pesulap merah. Intinya tenang dan jangan panik seperti abang Kang Baso. Akhirnya aman dia. Aman Oh my sentosa God, ya. aman sentosa. Tapi sebenarnya kita nggak tahu ya video lanjutannya. Mari kita lihat dulu videonya. Lanjutin lagi. ditangkap warga sekitar di 3 tempat berbeda. Tak lama, anggota Polsek Sukolilo langsung melakukan pengamanan datang ke lokasi. Saat ditangkap, gangster tersebut didapati membawa sejumlah senjata tajam dan bambu. Para pelaku beserta melakukan pemeriksaan terhadap 12 pemuda yang diamankan. Kabur berserakan tuh, kabur tuh. Gitu tuh, giliran udah ini pada cabut mereka. Sinyalnya agak lolat nih. Tuh kan benar kan? Nggak, dia kan gerombolan ya. Taruhlah 20 orang. Ketika Polres datang, langsung pada menciut. Hello, itu senjata lu gunain buat apa? Kalau sampai Polres datang, lu menciut gitu loh. Kenapa Betul. lu nggak langsung nyerang aja Polres gitu loh? Nih, gue bawa senjata, gue gaya nih, gue jagoan gitu. Dan setengah ya jagoannya ya. Dan memang ada beberapa juga yang sudah ditangkap sih, sudah tertangkap gitu. Nih ada videonya nih yang sudah ketangkap nih. Yang ini kalau nggak salah ya. Nih ini kalau nggak salah
ini kalau nggak salah apa namanya, dari yang kumpulan tadi mereka tuh yang di CCTV itu, kemudian dia ditangkapin sama polisi ini sebagian nih. Nah, ini dari Agung NP46 ya, sebagian orang gangster berhasil diamankan. Nah, kena kan lo sama polisi. Oke, kita lihat videonya. Aduh, dipukul. Musiknya di noise aja ya. Gangster bocil-bocil Langsung menciut kan. langsung menciut. Jadi setengah-setengah ya muka garangnya ya. Sudah tidak ada muka garang lagi. Ketika mereka sudah kena dengan polisi, mereka semuanya apa namanya itu, Aku tuh salut gitu sama polisi-polisi, soalnya gercep banget gitu gerakannya untuk menangkap yang sampah-sampah masyarakat gitu loh. Iya, emang benar ya. Bisa dikatakan mereka tuh sampah masyarakat ya. Kenapa? Karena memang mereka itu merugikan. Jadi yang sebenarnya sih balik lagi tadi ya, aku juga emang pernah muda ya waktu SMP dan SMA gitu ya, dan memang pada waktu itu aku juga pernah ikutan salah satu organisasi sih sebetulnya ya. Kalau dibilang gangster ya nggak tahu juga ya. Cuman memang waktu itu juga emang agak sedikit keras juga. Cuman ya itu balik lagi tadi nih, ketika misalnya kita ada sedikit aja gitu norma agama, nilai-nilai agama, kita tuh untuk menyakitin orang lain juga kita nggak mau Berpikir gitu. ulang ya. Iya, apalagi dengan cara menghilangkan nyawa seseorang, amit-amit ya, amit-amit, kita nggak ada yang Nggak seperti kebayang itu. banget. Nah, balik lagi yang tadi aku bilang, jadi yang bisa mengatur diri mereka itu adalah dirinya sendiri. Karena aku yakin kalau misalkan sama orang tuanya, kayak misalnya kamu nggak boleh gini ya, nggak boleh gitu ya, dinasehatin, kayaknya dengan umur yang segitu agak sedikit susah. Jadi ya harus lebih ke digiring aja lah sama orang tuanya ke kayak pengajian, kan banyak tuh kayak pesantren lebih bagus tuh kayak begitu. Tegang banget ya Mi ya. Menguras, aduh ya Allah. Jadi agak sedikit sesek nih di paru-paru aku ya, maksudnya di dada aku ya, paru-paru. Oke nih, kalau gitu untuk merefresh sedikit kita lanjut aja ke ini ya Mi ya, ke apa namanya itu, ke berita yang viral kemarin ya. Nggak apa-apa nih guys, kita bahas lagi ya. Kita mundur sedikit juga, ini kita bahas lagi meskipun sudah banyak yang bahas juga. Kemarin itu lagi viral banget yang mau nikah tapi ternyata nggak jadi guys. Wow, gara-gara apa tuh? Gara-gara apa tuh? Gara-gara si ceweknya minta mahar sertifikat rumah. Wow, nggak nanggung-nanggung ya sertifikat rumah. Nggak nanggung-nanggung ya. Dan bahkan sebetulnya si cowoknya juga udah ngasih maharnya itu katanya tuh 200 juta. Terus kemudian apa namanya tuh kayak tenda, dekor segala macam juga itu semuanya udah di handle sama si cowoknya gitu. Nah dan ya sangat miris sekali sih gitu, dan emang kasihan banget gitu untuk si abangnya gitu sampai begitu. Sedikit mengingatkan, ini VT-nya nih ada di sini nih. Lanjut ke sini ya. Nih, nah ini dia nih. Nah jadi si ceweknya ini tuh membuat playing victim. Maaf, kita langsung lanjut aja ke ini ya, ke yang aku bilang tadi, dekorasinya juga bagus banget nih tuh. Wow, ini kalau lihat nah tuh kan, tuh dekorasinya tuh udah siap semua kan. Nah, kalau lihat dari dekornya itu impian para wanita loh. Impian para wanita. Aduh. Nah, dan memang apa namanya itu, ada hadis riwayat juga ya, sebaik-baiknya perempuan itu adalah yang murah maharnya, dan itu alhamdulillah istri aku yang sangat tercinta. Nih Mi, si cowok ini dekorannya sangat luar biasa banget ya. Udah kayak bener-bener mewah lah. sejagat raya gitu. Nah bahkan kalau misalnya kita waktu itu ya Mi ya, benar-benar sangat sederhana sekali. Apalagi kita menikah itu pas waktu lagi COVID corona, guys, lagi corona. Jadi kita cuman hanya corona yang menyaksikan kita ya. Betul, corona virusnya, tapi alhamdulillah kita nggak kena virus corona ya. Jadi dari Umi berapa orang sih? 5 orang ya? 5 orang, itu bener-bener perjuangan banget itu.
Betul. Dan itu pun juga kita waktu itu nggak boleh nikah ya. Maksudnya KUA udah tutup. Akhirnya Umi numpang nikah di kita di saya di sini gitu ya teman-teman ya. Jadi apa namanya itu maharnya pun juga sangat sedikit, tidak banyak-banyak seperti mereka-mereka ini. Dan alhamdulillah lah ya kita dikaruniai dan kemudian kita juga rumah tangga yang mudah-mudahan Yang penting mah ibadah guys yang paling penting. Oke, lanjut next Umi ya. Kita nggak terlalu ngebahas tentang Mas Riandono ya sama Mbak Yesi ya guys ya. Jadi karena memang sudah terlalu banyak juga dan memang sudah kemarin juga udah kelewat juga. Nih ada yang apalagi viral juga nih yang sekarang nih, yang masih hangat banget nih guys, masih hangat banget. Ini tentang perselingkuhan ya. Yang tadinya si siapa itu nggak jaga gagal nikah ya. Kalau yang ini diselingkuh ya, ini malah selingkuh. Dan kocaknya dengerin aja deh ya. Langsung aja check it out. Aku bebas. Ya, kenapa? Saya mau coba rasa baru. Dengar gak barusan? Diulangin ya. Kau tuh rasa vanila. Sementara dia ini ada mangga-mangganya. Ini gue ulang ya. Ini gue ulang nih. Nggak salah denger nih. Mau coba rasa baru? Kenapa ini semua terjadi? Saya kasih tahu bebas. Ya, kenapa? Saya mau coba rasa baru. Saya mau coba rasa baru karena yang ini rasa mango guys. Karena kamu rasanya vanilla. Nih dengerin ini nggak tahu bener atau enggak nih ya. Cuman emang di situ kalau misalnya ini mereka bercanda ataupun ini konten, ini harusnya ketawa nih yang belakang nih. Nggak kuat nih, tapi ini kita baca dulu nih ya. Ini dari Suara Bergema 2@id ya. Viral suami selingkuh karena ingin rasa yang beda. Viral di media sosial seorang laki-laki kepergok selingkuh oleh perempuan yang diduga adalah istrinya. Dalam video berdurasi singkat itu tampak seorang laki-laki tengah bertengkar dengan seorang perempuan. Perempuan itu bertanya alasan laki-laki mendua alias berselingkuh darinya. Kenapa ini semua terjadi? Saya kasih tahu baik-baik. Laki-laki itu dengan logat bicara Indonesia Timur. Saya mau coba rasa baru. Terus dijawab sama istrinya, maksudmu rasa baru? Kata perempuan itu kenapa ya? Rupanya laki-laki itu aku sudah bosan dengan pasangannya. Oh my god, janganlah. Kasihan dong ya Allah, istrinya. Gusti. Ya kita lanjut lagi ya. Dengerin. Sudah bosan. Kau tuh rasa vanila. Sementara dia ini ada mangga-mangganya. Jangan kurang anu. Sudah. Nah itu ibu-ibu di bawah itu ngapain sih? Jadi sebenarnya gini guys, sebagai laki-laki ya, ataupun siapapun itu yang sudah ketahuan belangnya ataupun sudah tersudutkan ya, pasti dia itu otaknya itu akan langsung stuck berhenti gitu, cari alasan yang masuk akal, cari alasan yang pengen nyalahin istrinya ataupun cari alasan yang lain-lain. Ternyata dia nggak mampu karena emang alasan apa lagi itu udah ketahuan. Akhirnya aku pengen rasa baru. Aku juga pengen rasa baru. Iya, amit. Maksudnya minuman, jus guys, bukan itu. Oke deh teman-teman semuanya, guys, selamat malam buat teman-teman yang sekarang lagi nonton dan selamat beristirahat karena sekarang ini kita malam ya sebetulnya, dan tetap semangat ya guys ya, dan tetap semangat pagi juga. Dan segitu dulu video dari kita. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.